Oke, halo Sobat Justisia, kembali lagi di podcast Voice of Justisia. Suarakan aspirasimu. Kembali lagi bersama aku Stefan Rizkia dari FH UGM Angkatan 2020 yang bakal nemenin kalian semua di podcast ini. Di episode yang udah jalan 3 episode, di episode ketiga. Tentunya aku nggak sendirian di sini sebagai anak 20 yang belum ngerti-ngerti banget sebenarnya soal kampus. Belum pernah kuliah offline juga, aku ditemenin sama the one and only Mbak Bernadette Gita Reja alias Mbak Gita dan juga Mas Zaki Aribawa alias Bang Zeki. Halo, selamat sore kakak-kakak, mas-mbak semua. Apa kabar kalian? Baik, walaupun Alhamdulillah. Walaupun Jogja udah hujan terus nih, udah kayak kota hujan, kayak kotaku, kota Bogor. Ya, jadi dingin banget di Jogja, tapi aku mau ngucapin makasih pertama-tama buat mas mbak semua yang di tengah-tengah kehektikan Eva, proker di mana-mana, dari Dema sendiri juga proker di mana-mana, terus organisasi lain, tapi kalian masih nyempetin di sini, so thank you banget. Mungkin langsung aja tanpa berlama-lama, aku akan langsung mulai pembicaraan kita pada hari ini yang berjudul Daily Life of Mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Nah, dari Mas Mbak sendiri nih, sebagai mahasiswa-mahasiswi FH UGM yang katanya adalah FH terbaik se-Indonesia. Aku mau dengar dulu dong, kalau dari kalian sendiri, deskripsi singkat lah, mungkin 3 kata yang bisa mendeskripsikan FH UGM. Siapa ya? Dari Mbak Gita dulu mungkin? Boleh. 3 kata ya? 3 kata. Kebanyakan sih, Steph. Oke, silakan. FH tuh menurutku dia sangat diverse. Ya, setuju. Yang pertama, ya nggak? Terus yang kedua itu cepat. Mungkin buat aku sama Jesse, ya kan? Pace-nya gila. Kayak kita masuk tahu-tahu udah semester 7 dia semester 5 gitu. Yeah. Dan yang terakhir ini sih, FH tuh dinamikanya pokoknya amat sangat berdinamika lah. Iya, kita bukan anak teknik atau kedokteran yang tugasnya banyak, tapi ada aja yang dikerjain tiap harinya. Bener sih. Oke. Kalau Bang Zeki, 3 kata ya? 3 kata. Aku tuh cuma pikiran satu sih sebenarnya. Apa tuh? Kata-katanya bebas. Tapi ya udahlah, aku mungkin menggambarkan kehidupan Eva dari segi pergaulannya ya itu bebas. Kalau dari sisi organisasinya gitu ya, aku kira itu membebaskan. Gokil, keren. Kalau akademiknya kebebasan. Jadi bebas-bebas aja. Ada rima-rimanya tuh ya? Iya. Sabi. Oke. Itu mungkin aku boleh sedikit perkenalan kali ya, supaya teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin tuh ini siapa sih, ini 2 orang samping Stefanus ini kerap bisa jadi pembicara gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, kedua orang keren di samping aku ini, mereka tuh sama-sama aktif di Dema Justisia FH UGM. Mungkin boleh sedikit dikasih tahu nih, Mbak Gita tuh di di Dema itu sebagai apa, Mbak? Jadi tahun ini buat di Dema kebetulan aku dimintain tolong Rehan buat jadi wakil kepala bidang pemberdayaan. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu bidang pemberdayaan di Dema ada apa aja sih? Ada PSDM, asalnya sistem, terus ada PM, pengabdian masyarakat, dan yang terakhir ada RKK. Mungkin itu aja. Oke, berarti membawahi 3 departemen gitu ya, Mbak? Benar. Oke. Kalau Bang Jeki sendiri? Aku kalau di Eva tuh ada tingkatnya. Iya sih. Eva 2019. Tapi kalau di manusia sendiri diamanahkan, dimintain tolong sama Rehan, sama akhirnya Mbak Gita juga kali itu untuk Rehan sih. Untuk jadi kepala departemen aksi dan propaganda di Manusia. Ya, emang si paling bergerakan lah mas-mas yang satu ini. Oke, jadi itu perkenalan singkat buat teman-teman yang mikir nih siapa sih 2 orang kok bisa jadi pembicara gitu. Mungkin teman-teman anak 21 yang masih panjang sekali umurnya di Eva bisa mencontoh lah 2 orang keren di samping aku kayak gitu. Nah, aku juga mau say thanks untuk teman-teman dari Departemen Hubungan Luar yang udah membersamai kita jadi panitia yang super keren di sini. Nah, di sini kita juga udah kedatangan teman-teman dari Departemen Medinfo yang udah bantu merekam podcast ini, jadi kalian bisa ngeliat kita, bisa ngedengar kita dengan suara yang jernih. Jadi thanks to teman-teman Medinfo juga. Oke, nah
teman-teman panitia itu sebelum dia menyiapin Q&A atau survei singkat lah, survei kecil-kecilan yang diadain di Instagram mengenai stigma dan juga mengenai kegiatan teman-teman di FHUGM. Nah, kalau soal stigma sendiri nih udah banyak banget yang masuk ke teman-teman panitia. Mungkin aku bacain beberapa yang jadi stigma anak Eva. Yang pertama tuh anaknya party banget katanya. Kita banget sih itu. Kita banget. Enggak coba kalau penonton lihat aja kira-kira lebih party mana. Atau kita atau step. Waduh. Yang masih muda nggak sih Jack biasanya? Biasanya iya, benar. Kan udah tua udah tua masih mikir kan? Iya. Itu udah sakit badan juga nih. Oke, anaknya anak Eva suka party. Nah, coba mungkin diklarifikasi nih, Mas Mbak. Bener gak sih anak Eva nanti suka party? Bener gak tuh? Suka party ya? Kenapa ngeliatnya ke Nggak tahu sih, cuma maksudnya kayaknya emang bukan FH doang. Kayaknya mungkin dengan beban akademiknya gitu ya. Teman-teman di sosum ini emang suka party aja karena lebih kalau dibandingin anak teknik barangkali ya. Iya, itu kan beda beban akademiknya. Betul. Nah, karena hukum termasuk di rumpun sosum. Iya. Jadi mungkin banyak. Ada aja lah ya teman-teman kita. Tapi mbak kita kalau gitu pernah pengalaman ketemu siapa? Aduh, bagus banget. Mungkin nggak di sini ya Jack. Oke, itu anak party. Jadi ya kita nggak mau bilang iya, kita nggak mau bilang enggak. Teman-teman bisa nilai sendiri ya dari obrolan kita. Terus katanya anak Eva tuh suka ngomong, suka berbicara mulu. Nah itu bener gak tuh? Siapa nih yang mau jawab? Mbak Gita? Iya nih, mungkin tadi Jackie udah. Boleh. Kalau misalnya suka ngomong, kayaknya nggak di FH aja, kayak semua orang. Bahkan dia nggak masih SMP, SMA aja kayak semua suka ngomong nggak sih? Iya bener. Terus mungkin kalau stigmanya ngomongnya di FH itu mungkin dalam artian kayak debat lah apa beracara kayak dia nggak sih Jet? Tapi kalau misalnya suka ngomong ya ada juga anak FH yang yang suka akhirnya nulis gak sih? Kalau yang mungkin lari ke nulis gitu. Jadi ya kalau ngomong mungkin kalian terframing kali yang lihat pengacara atau jaksa yang ketika mereka kerjanya tuh ya ketika mereka lagi ngomong gitu. Padahal nanti ketika kalian masuk Eva tuh di breakdown banyak banget kayak pengacara juga bukan ngomong doang gitu kerjaannya. Jadi ya anak Eva ya lumayan suka ngomong lah ya. Udah gitu katanya anak Eva liberal. Waduh, mulai filosofis nih obrolan liberal. Gimana Mas Axpro? Tapi kalau ngomong ini enggak, tapi waktu itu aku melihatnya bukan di FHUGM, bukan di UGM ya. Pernah lihat Political Kompas gitu. Jadi ada atasnya konservatif, bawahnya liberal, ya kan? Terus proletar, borjuis. Betul. FH ini termasuk udah liberal borjuis. Iya. Ya kan? Betul. Gitu nggak ya? Kayaknya mungkin karena situasi akademiknya juga kali ya, maksudnya jadi pemikirannya juga terbuka gitu nggak sih Mbak? Bener-bener. Soalnya kalau misalnya FH itu kan masalah point of view aja kan. Maksudnya kan kita nggak bisa ngelihat satu permasalahan dari sudut pandang yang lama. Kayak misalnya kita ngelihat masalah ini pakai cara pandang 50 tahun yang lalu kan nggak akan relevan kan. Jadi mungkin karena itu ya kita dibilang liberal. Benar. Ya mungkin ada benernya, cuman itulah penjelasan kenapa mungkin FH dibilang liberal, terus open minded dan lain sebagainya gitu. Terus katanya orang FH atau anak FH isinya orang Batak semua. Nah ini kalau saya pribadi tidak terlalu melihat di UGM. Cuma kayaknya kalau di kampus-kampus lain kayaknya banyak banget orang Bataknya. Jadi di antara kita bertiga nggak ada yang Batak? Aku nggak. Aku sedikit ada sih. Aduh, gimana lo nggak bisa ngelihat nggak ada orang Batak? Bener ya, juga. Berarti gini, dari orang FH pasti salah satunya orang Batak. Oh iya, one of three kalau ya. Kalau dari ini ya, ngambil data kayak gini ya. Iya, karena ngomong orang Batak jangan kita yang ngomong. Yang ada keturunan aja, bener nggak? Bener gak ya? Tapi aku tuh kalau ngeliat kayak misalnya di kampus-kampus sebelah tuh yang belakangnya si Manjuntak, si Tombu tuh kayak banyak banget gitu. Nah kalau teman-temanku mungkin di angkatanku 20 tuh nggak yang seramai itu gitu. Itu emang stigma itu akhirnya menempel sih sama orang-orang anak-anak FH gitu. Terus mungkin dia kebanyakan lihat meme Twitter jadinya dia apa sekarang bener. Iya kan? Mengajak lah kita teman-teman yang mungkin masih SMA nonton ini, kita kalau kalian ada kesempatan untuk jadi mahasiswa di FHUGM nanti coba kalian analisis sendiri, bener gak tuh teman-teman kalian banyak orang Bataknya. Terus kritis. Nah ini kritis tuh kayak mikir mulu. Tapi bener gak Mbak Mas, anak FH tuh kritis-kritis? Aku melihat kita emang kritis sih orang. Abis kritis abis.
Terus gini sih, kalau misalnya aku lihat Jeki yang pergerakan nih, itu harus kalau nggak kritis nggak bisa masuk pergerakan nggak sih? Gimana tuh kalau Mas Jeki ngeliat Mbak Gita kritisnya kayak gimana tuh Mas? Ya kan kalau bertemu sehari-hari di kerjaan organisasi Mbak Gita ini detail. Iya. Cuma mungkin kalau aku ini soal kritis karena ini kali ya. Ibaratnya kalau buat teman-teman hukum gitu kasarannya. Kita tuh kan nggak punya ini laboratorium, beda sama teknik, beda sama MIPA gitu, beda sama FKG gitu. Laboratorium kita ya masyarakat, Diskusi masyarakat. Untuk bisa melihat fenomena itu kan mau nggak mau ya harus kritis. Iya benar. Gitu sih. Setuju. Keren loh. Aku suka kalau pemikiran yang keren. Lihat ya kualitas anak FOG ya. Kalau Mbak Gita melihat Bang Jeki kritis bergerakan gimana tuh, Mbak? Kalau pergerakan tuh kan pasti kan teman-teman pergerakan sama ini mungkin buat teman-teman yang ngikutin pergerakan Dema juga kan kita selalu ngangkat isu-isu yang ada di masyarakat ya kan. Terus kalau misalnya kita mau mengawal suatu isu itu kan nggak mungkin kita kawal mentah-mentah. Jadi kayak kita dapat berita, oh ya udah kita kawal, kita aksi tanpa kayak kita melihat lebih jauh. Nah ini kalau misalnya teman-teman nggak kritis, ya itu kan bisa bahaya banget kan. Misalnya yang kita dukung ternyata jelek banget, nah kan ya gimana gitu kan. Terus mungkin nambahin yang ilustrasi yang dikasih Jeki. Kalau misalnya anak FH nggak kritis itu kayak anak teknik pergi ke lab, tapi kalian nggak bawa alat bedahnya gitu loh. Jadi kayak misalnya anak kedokteran mau ngebedah, ya udah kalian nggak ada pisau terus mau bedahnya gimana dilihatin dong bisa kebelah kan nggak gitu kan. Nah mungkin itu sih kurang lebih tentang kenapa anak FH harus kritis. Ya, jadi teruntuk teman-teman atau netizen yang ngomong kalau misalnya ngapain sih mahasiswa nggak kritik-kritik pemerintah, apa yang udah kalian lakuin untuk bangsa ini dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya salah satu bentuk tanggung jawab kita guys sih sebagai mahasiswa yang cukup beruntung bisa dapat ilmu lebih dibanding orang-orang lain, terutama di bidang hukum. Makanya kita mencoba mengkritisi, melihat dari berbagai sudut pandang gitu, apakah sekiranya hal yang dilakukan pemerintah itu tepat atau enggak. Makanya kita bawa ke pergerakan kayak gitu. Terus anak Eva ini katanya tadi udah ada yang ngomong kritis, sekarang ngomongnya santuy banget. Nah itu bener ya? Santai abis kayaknya anak Eva main mulu. Bener gak sih? Kalau anak Eva gimana? Kalau dari aku ya, karena aku tadi bilang emang kehidupannya bebas. Betul. Orang tuh bisa bebasin karena orang bebas jadi dia bisa santai kan. Betul. Nah, iya kalau menurut emang santai. Iya sih bener ya. Mungkin beda kalau sama Gita. Agak lebih tertekan soalnya kalau wajah-wajah kita lebih tertekan sebenarnya ya. Aku sih enggak sih. Kalau Mbak Gita merasa santuy gak nih? Apa ya kalau santai? Tidak. Ya? Tidak gak sih? Jawab aja kalau udah firm gitu kan. Yakin kan santai. Tapi dulu waktu masih maba santai sih. Si maba ya. Siapa maba yang udah pusing kepalanya? ya mungkin gini, kalau misalnya tuntutan semester mau sesantai apapun kalian ya lama-lama kan nggak bisa santai juga. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir Eva yang nggak ada tugas terus habis gitu ya benar-benar nggak ada tugas kan? Dikit banget malah, kayak bisa dihitung jari dosen yang ngasih tugas. Itu sebenarnya kita terhitung santai sih. Oke, itu. Jadi ya bener sih, mungkin sebenarnya setuju ya. Kita setuju ya. Kita sepakat nih, santai. Oke, satu suara tuh kita. FOGM santai. Santai guys. Jadi kalian bisa mengembangkan diri di luar kelas kayak gitu. Kalian ikut lomba dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang ngomong anak Eva tuh SJW Twitter dan sosmed lainnya. Bener gak? Mungkin dari Mas pergerakan dulu. SJW. Ya itu kali ya, mungkin gara-gara ini kan udah kombinasi banget tadi. Sebenarnya udah dia perlu kritis, dia kelihatannya sering ngomong. Betul. Udah lengkap itu. Medianya ya di situ. Iya kan? Iya. SJW udah emang kombinasinya. Ya beginilah kami teman-teman. Nah, kalau Mbak Gita gimana, Mbak? Apa ya, sebenarnya aku kalau denger SJW itu kadang kayak oke, mungkin ada saatnya orang dikatakan SJW, tapi ada saatnya orang ya dia bener ngomong yang sebenarnya kok dikatain SJW gitu loh. Apa ya gimana ya, anak Eva kan kalau misalnya ada anak Eva yang aktif di Twitter terus misalnya dia menyuarakan isu terus dia membedah pakai pasal-pasal itu ya mungkin ya dia benar gitu loh, bukan SJW. Jadi ini sebenarnya mungkin keresahan aku pribadi kali ya, aku bawa nih ngomong ada tempatnya juga. Sebenarnya kalau SJW itu konotasinya negatif apa positif ya? Karena kan social justice warrior itu sebenarnya satu hal yang positif gak sih? Iya. Dia melihat keresahan terus dia ya nggak warrior juga sih, cuman berusaha mengungkapkan itu ke publik. Kalau Mas Jeki gimana Mas? Itu sebenarnya positif atau negatif? Kamu kalau dipanggil SJW, Mbak, saya gimana? Nah itu mungkin makanya saya gimana? Jujur aja, SJW lu, Steve.
nadanya gitu lagi ya. Ya makanya coba. Bete sih kayak. Bete. Iya. Ya coba kalau gini, kamu SJW keren deh kalau gitu. Nah, itu beda tuh. Outputnya keluar beda. Iya. Lebih kayak antar menyindir atau gue emang sebuah pujian gitu. Aku merasa kalau SJW sebenarnya konotasinya bagus ya. Cuma emang kayaknya gara-gara ya namanya kan ruang internet. Iya, bener-bener hati-hati gitu. Orang sebenarnya pengen nyampein 3 poin misalnya karena seruan kali. Jadi kalau 7, 8, kadang-kadang 5 yang nggak penting. Bener sih. Ya mungkin yang disebut SJW itu yang kelebihan 5-nya itu. Tapi menurutku sih ya nggak masalah sih selama kalau menurut Steph tadi itu keresahan gitu. Sikat aja dia. Iya karena ya gitu ya ya mau nggak mau harusnya kita akhirnya melihat SJW itu sebagai sesuatu yang organik juga, tumbuh dari masyarakat, tapi kayak ketika udah mulai tumbuh gitu banyak yang sering matiin gitu. Ya walaupun emang kenyataannya juga banyak yang aneh-aneh sih. Cuman ya itulah tuh teman-teman, obrolan kita di Fakultas Hukum UGM tuh banyak menyerempet isu-isu sosial juga gitu. Nah terus mungkin yang terakhir, stigma terakhir dari Instagram, dari survei kecil-kecilan kita, anak Eva tuh kalau nggak stigmanya koor aksi, stigmanya anak lomba. Nah ini di samping saya nih 2 orang yang memenuhi kriteria itu gitu. Koor aksi dan anak lomba. Kalau bagi kita sendiri gimana Mbak? Melihat hal ini, bener nggak tuh? Kalau nggak aksi lomba gitu, bener nggak Mbak? Enggak sih. Oh enggak. Sebenarnya enggak. Setuju nih. Enggak setuju sih. Gimana? Banyak nggak sih Jack selain koor aksi, lomba itu masih banyak banget di luar dua itu gitu. Coba dari Jackie dulu deh yang koor aksi kita. boleh. Bener sih kata Mbak Gita ya, maksudnya kayak lebih jauh lomba, sekedar lomba atau koor aksi. Ada yang mungkin nggak pernah lomba, tapi makannya banyak banget. Bener. Ya tadi itu juga ya. Atau misalnya dia aksi nggak pernah jadi koor, biasa-biasa aja, tapi suka nongkrong. Namanya banyak banget. Ada kan menjaring koneksi di mana? Ya, ya itu anak Eva dipenuhi sama orang-orang kayak gitu sih. Ya kan, tapi kalau pertanyaan kalau nggak lomba terus jadi koor aksi, kebetulan aku pernah jadi koor aksi tapi emang beneran nggak pernah lomba. Jadi masuk sebenarnya. Oke, tapi jadi masuk ke yang bagian awal sampai kalau anak Eva tuh diverse banget. Kita secara mungkin dari asal tempat tinggal pertama ya udah diverse banget. Mas Jeki asal dari mana? Dari Jakarta, Mbak Gita? Dari Malang, aku dari Bogor, itu dari 3 tempat berbeda. Terus juga kelakuan kita di Eva juga diverse juga, kesibukannya juga diverse. Cuman mungkin masuk lagi kalau dari Mbak Gita sendiri soal tanggapan ini, kalau nggak lomba, koor aksi itu gimana Mbak? Nggak benar sih. Nggak benar. Ya meskipun aku nggak pernah jadi koor aksi juga, cuman Tapi lomba kan? Nah, ya bener sih Jack. Tapi enggak sih, enggak kok. Kurang pas lah ya, karena ya banyak, ada aja temen gue yang semester 1 tuh udah magang udah 2, udah 3. Menurutku itu prestasi yang mengagumkan sih, dan cukup bikin insecure. Iya, dia semester 1 udah 2-3 kali magang, itu keren. Dan ya itu, anak Eva tuh nggak selalu soal aksi, nggak selalu soal lomba, banyak kegiatan lain juga gitu. Oke, ini kita udah ngomongin organisasi dan lomba. Kalau dari Mbak Gita sendiri, kita pernah lomba. Nah, lomba apa tuh Mbak? Kebetulan aku pas banget tahun lalu aku ikut JESAP. Jadi dia kayak international board, jadi di bawahnya LSO di Eva, namanya CIMC. Keren. Terus itu deh, jadi kayak seputar proceeding ke ICJ. Kalau misalnya kalian teman-teman dapat hukum internasional, kalau pernah dengar ICJ, ya itu kayak gimana kita beracara di sana. Gitu. Aku yakin teman-teman yang non Eva nggak tahu sih itu apa. Cuman gini, mungkin singkatnya kayak moot court itu mungkin kalau aku bisa ngomong atau boleh ngomong itu salah satu lomba kasta yang tertinggi lah di tingkat fakultas hukum, karena prestis lah gitu, prestis karena yang dikerjain banyak, latihannya panjang. Ditambah yang Mbak Gita ikutin tuh yang internasional. Nah, jadi kalau moot court tuh ini ya peradilan semu, jadi kita pura-pura bersidang gitu. Nah, itu kalau dari Mbak Gita sendiri, pengalaman apa aja Mbak yang dapetin dari JESAP? Kalau JESAP banyak banget sih yang jelas secara akademik ya. Maksudnya kalau misalnya kita di kelas itu kan kita cuma belajar di permukaannya, tapi kalau misalnya kayak di JESAP tuh ya udah kayak bener-bener harus paham, harus bener-bener menggali ke dalam itu. Nah terus kalau selain akademiknya yang dapat banget ya
ya itu sebenarnya di lomba itu masih ada manajemen skills yang kita belajar di organisasi yang kita juga harus bisa nih sebagai kalau misalnya kita ikut lomba kita harus aplikasi itu sih. Wow, kalau Mas Jeki sebagai kepala departemen aksi dan propaganda Dema Justisia setahun ke belakang, gimana Mas dinamika di Aspro Dema Justisia Mas? Jelas nggak kayak yang kita ya. Satu ya. Ayolah Jack. Dinamikanya gimana ya? Buat aku jadi KDP kan mungkin ya belum misalnya setahun ya. Tapi kan jadi staffnya terus tahun sama jadi staff jadi kurang lebih setahun 2 tahun. Di Aspro dan di Dema ya, menurutku satu pengalaman yang berharga buat aku karena kalau tadi bagi kita bilang ada banyak sekali yang bisa dipelajari sama Mbak. Kita pun aku juga sama. Mungkin nggak teknis banget gitu kayak belajar tiba-tiba jadi tahu nih tentang KUHP gitu. Nggak juga, betul. Nggak yang langsung kontribusi buat kelas gitu karena itu. Tapi aku banyak belajar soal mungkin di manajemen skills yang tadi Mbak kita bilang ya. Jadi ternyata lewat jalan yang beda kita punya jalan yang sama gitu ya. Terus mungkin salah satu yang kerasa juga gimana bisa ngembangin ini sih mungkin apa ya kalau kan tuh suka keresahan gitu. Kalau buat aku tuh minat aja sih. Sama aja kayak mungkin kita minat lomba dari internasional ya. Public internasional public internasional. Minat di situ dikembangin lewat lomba, aku pun sama, tapi ya beda ranah. Cuman kita menuju ke arus yang sama lah gitu untuk mengembangkan diri juga ujung-ujungnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah gak sih jadi anak organisasi atau anak lomba karena ujung-ujungnya itu tadi sama-sama mengupgrade diri kita gitu. Nah tapi ya mau nggak mau emang harus kita harus lihat gitu realita di FHUGM kan lumayan cukup terbagi tuh anak lomba, anak organisasi. Nah kalau kalian sendiri kakak yang udah lebih pengalaman di Eva sebenarnya hal kayak gitu sebenarnya oke atau kalian ada kesan sendiri atau gimana? Soal itu bisa jadi dulu. Aku bingung tadi aku terus sih ya. Masih gimana ya? Soalnya nggak pernah ada pengalaman. Aku mengakui aku tidak pernah lomba, gitu ya. Jadi nggak tahu gimana cara ngebagi waktu antara organisasi dengan lomba. Kalau ngebagi waktu organisasi dengan akademik terbukti ya survive lah, berjalan lah ya. Sekalipun yang satu agak tapi yang aku rasa gitu ya kalau aku ngeliat beberapa teman aku gitu mungkin ada segmented banget, ada yang lomba banget, ada yang organisasi, ada yang organisasi banget enggak lomba, tapi aku juga menemukan rare breed bener ini salah satu ini ayolah nanti kita masuk sini rare breed yang bisa ngimbangin antara dua itu waktu-waktu yang dikeluarkan dari latihan lomba itu bisa diimbangin dengan kerja-kerja organisasi yang lain apa persiapan apa gitu. Jadi aku itu kembali ke kapasitas orang masing-masing. Enggak kalau lu lomba lu nggak bisa organisasi itu sebenarnya gitu. Makanya salah satu rare breed kan tadi Steph udah bilang kan Mbak Gita coba gimana pendapat gue bisa diafirmasi atau enggak? Aduh. Mungkin mau nambahin dikit sih. Aku jadi ya benar katanya Denny kalau misalnya mau milih lomba ya udah nggak bisa organisasi, kalau organisasi nggak bisa lomba itu salah besar sih teman-teman. Nah tapi juga ada benernya yang dibilang sama Jeki kayak kita nggak bisa di saat yang bersamaan memaksimalkan itu semua gitu. Kalau misalnya ya mungkin aku ya benar mungkin pernah lomba bareng sama organisasi tapi ya udah akademiknya aku korbanin jadi kalau misalnya kayak kalian beranggapan anak lomba organisasi terus IP-nya kumlot gitu ya itu agak mustahil sih ya. Buktinya aku juga nggak lebih rare breed lagi ya nggak se-rare breed itu gitu loh. Ya apa ya sebenarnya itu benar-benar tergantung sama orangnya sih. Kayak kalau misalnya aku selalu berpegang pada prinsip di mana ada kemauan di situ ada jalan ya nggak sih. Jadi kalau emang kita mau lomba, kita mau organisasi, kita bisa komitmen ya udah kenapa enggak kalau bisa. Dan iya sih kalau kita ngomongin soal lomba, organisasi dan akademik tadi sebenarnya FHUGM tuh rajin gitu loh menyumbang mahasiswa berprestasi yang tingkat nasional. Kalau tahun lalu kita dengar ada mahasiswi FHUGM yaitu Mbak Rabita Madina juga bisa mengimbangkan hal itu, IPK-nya bagus, IPK-nya bagus, organisasinya juga ikut dan lombanya juga oke. Jadi
sebenarnya nggak ada yang mustahil sih, kembali ke manajerial teman-teman. Dan kalau aku sih ngeliatnya lebih ke apa yang pengen teman-teman tuju selama kuliah. Jadi kalau misalnya kalian emang suka banget sama organisasi, pengen ngambil banyak pelajaran dari organisasi, ya monggo dimaksimalkan di situ gitu. Jadi kembali ke teman-teman masing-masing kayak gitu. Tapi kalau diomongin merakam dua-duanya berarti bisa. Kalau bisa ya bisa. Tambah kayak satu deh, tambah akademik. Nah, oke, mungkin lebih seru. Akademik, organisasi, lomba, apakah bisa berjalan bersamaan? kalau bisa atau enggak ya bisa, buktinya itu udah terjadi tahun lalu, aku udah lewat, aku masih bisa datang ke VOJ, masih bisa ngomong. Tapi kalau misalnya mau dilihat apakah outputnya kayak misalnya apakah aku udah kumlot ya enggak, apakah di lomba itu aku juga sudah maksimal, maksudnya kan kayak ya enggak juga gitu. Terus apakah di organisasi juga maksimal juga enggak sih. Jadi apa ya yang aku dapat, yang aku pelajari dari tahun lalu, aku ngambil 3 ada akademik, lomba, sama organisasi yang aku harus urus satu saat bersamaan. Aku dapat pelajaran kalau kita mau ikut aktivitas apapun, sebanyak apapun, akan ada suatu saat dimana kita harus benar-benar fokus ke satu komitmen kita. Dan yang susah adalah kalau misalnya kita fokus ke satu ini kan kita harus melepas 2 lainnya. Nah mungkin itu yang kayak teman-teman 2021 dan mungkin teman-teman lainnya harus ingat kalau misalnya mau aktif ya ingat-ingat itu aja. Itu sih. Dan itu nggak enak banget, siapa lagi waktu IP keluar kan lu kok gini. Waduh. Aduh, oke, berarti kalau Mas Jeki juga sama, akademik, lomba, dan akademik, lomba, dan organisasi. Dan ini satu lagi mental health kali ya. Karena kan bisa kena mental tuh ya kalau udah capek organisasi, capek lomba. Tapi itu penting semua, benar. Benar ya kan? Itu mungkin satu isu yang bisa dibahas lagi di episode berikutnya. Kalau dari Mas Jeki gimana tuh? Empat ini berjalan beriringan gimana? Itu tambahan satu lagi tuh jadi mikir sih. Kalau aku ngeliatnya gini ya, kalau mungkin mental health kan lebih cuma kalau yang 3 tadi ya waktu kita mau nggak mau ya tetap 24 jam sehari, nggak bisa ditambah. Terus kapasitas orang mungkin agak beda-beda, tapi ya orang punya limitnya masing-masing. Ya dia perlu tidur. Betul. Ya mungkin karena pragmatis soal itu aja ya. Pada akhirnya harus ada yang dikorban. Menurutku ya purely karena ya energi terbatas. Jadi terbatas. Ya salah satu way-out-nya apa dengan yang ngomong harus fokus sama satu dulu. Di beberapa orang mungkin bisa disediakan dua-duanya, tapi aku kira dengan keterbatasan itu dan mau maksimal, tentunya aku yakin juga begitu itu pasti mau maksimal. Itu bisa. Kalau soal mental health ya sebenarnya mau kita nggak ngapa-ngapain pun kadang-kadang mental health ada, kita pasti ada problemnya masing-masing kan. Jadi kayak ya semoga apapun yang kita pilih itu bisa mengiringi kesehatan mental kita. Oke, nice. Oke, mungkin yang terakhir aku mau minta closing statement dari Mbak Gita dulu ke teman-teman 20 dan 21, terutama mereka yang masih semangat banget nih, terutama mungkin teman-teman maba ya, teman-teman 21 atau mungkin ada aja anak SMA yang dengar, boleh Mbak, monggo. Kalau dari aku ini sih, kalau kita udah masuk kuliah dan nggak usah masuk kuliah deh, kita mau ngapain aja kita harus selalu ingat sama tujuan kita. Terus paling penting habis tahu tujuan kita ya udah gimana cara mencapainya. Tapi di atas itu semua, seperti yang tadi udah ditambahin sama Steph sama Jeki tentang mental health, ya kalian yang tahu batasan kalian ya berusaha secukupnya. Terus kalau misalnya udah capek ya istirahat, ya mungkin itu aja sih. Apapun bisa dicapai tapi ingat. Oke, sip. Monggo Mas. Apa ya? Mungkin karena tadi kita di awal ngomong stigma gitu. Stigma itu akan jadi stigma akan menjadi stigma dan tidak terbukti jika kalian belum nyemplung di situ. Betul. Jadi saran pertama ya udah nyemplung aja gitu. Nah, yang patut diperhatikan waktu nyemplung itu tadi mungkin yang dibahas kan, gimana cara bisa ngasih kita maintaining well-being kita, mental health kita, salah satunya. Tapi kita mau misalnya membagi banyak waktu kita, membagi energi kita untuk hal-hal tadi. Ya mau nggak mau kan perlu nyemplung, tapi mungkin satu keep in mind, tadi Mbak Gita juga udah bilang kalian yang tahu kapasitas diri kalian apa. Jadi sebelum ngapa-ngapain kenali diri Anda. Setuju. Oke, setuju banget sama yang disampaikan 2 orang keren di samping aku ini. Sekali lagi aku mau ucapin mewakili teman-teman panitia, mengucapin makasih banyak untuk Mbak Gita, makasih banyak untuk Mas Jeki yang udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kehektikan FHUGM. Untuk teman-teman SMA yang mungkin masih penasaran FHUGM kenapa jadi FH terprestis terbaik se-Indonesia, kalian bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama kita. Ada teman-teman dari Departemen Hubungan Luar yang
siap menjadi wajah Dema, siap menjadi menerima pertanyaan kalian kayak gitu. Jadi makasih banyak buat teman-teman juga yang udah dengerin sampai sekarang. Aku Stefan Rizky Gunawan dari FHUGM Angkatan 20 pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus nantikan episode-episode berikutnya. Voice of Justisia, suarakan aspirasi.